Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Siapapun Anda yang telah mengklik video ini, semoga Anda dan keluarga selalu diberkahi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam rahmat kebahagiaan yang hakiki. Siapa sebenarnya diri yang ada di dalam diri kita, yang selalu membisikkan benar dan salah, yang melindungi diri kita dengan gerakan refleks tanpa kita duga sebelumnya? Ilmu duniawi dan ilmu rohani, keduanya berjalan sejajar, namun tidak selalu saling terlihat. Ilmu duniawi adalah yang nampak dan mudah difahami, berbeda dengan ilmu rohani, suatu keilmuan khusus yang tersirat, yang tersembunyi di sebalik tabir kebijaksanaan dari pengalaman spiritualitas langsung. Karena dari sinilah ilmu mengenal diri itu dimulai. Saya ajak Anda untuk membayangkan sejenak ketika Anda dihadapkan pada keputusan yang sulit. Misalnya tergoda melakukan sesuatu yang salah. Ada dua suara di dalam diri kita. Satu suara yang mendorong kita ke arah yang salah, dan satu lagi yang berusaha untuk mencegahnya. Suara yang mencegah itulah yang sering kita sebut sebagai hati nurani. Tapi tahukah kita, itu bukan sekedar suara hati. Itu adalah daripada Nur Muhammad, cahaya suci yang hadir dalam setiap insan untuk memandu kita menuju jalan kebenaran. Inilah konsep yang jarang diungkapkan dengan mendalam, karena sebagian besar dari kita hanya mengerti Nur Muhammad sebagai doktrin. Tapi sesungguhnya cahaya ini adalah pengawal rohani kita yang selalu aktif dalam menjaga kita dari godaan duniawi. Jadi jika selama ini kita hanya mengandalkan pikiran ataupun dengan logika, saatnya untuk mulai mengakui keberadaan cahaya suci ini di dalam diri kita, sehingga ia akan menjadi perisai diri kita dari segala mara bahaya apapun. Mari kita tarik lagi lebih dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan Allah akan mencintai kalian. Apakah ini hanya soal mengikuti sunnah-sunnah Rasul secara fisik? Tidak. Ikutilah Nur Muhammad, bukan sekedar sosok fisik sang Rasul, tetapi esensi spiritual yang bersumber dari Nurullah. Inilah yang akan membawa kita kepada kesejahteraan lahir dan batin. Makanya, saya pernah memberikan amalan khusus untuk memesrahkan diri dengan Nur Muhammad, yaitu dengan amalan mandi Nur Muhammad. Untuk yang belum melihat video tersebut, linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di sana. Kita lanjut. Bagaimana caranya kita dapat mendengar suara daripada Nur Muhammad ini? Inilah inti dari pencarian spiritual setiap muslim. Proses ini tidak bisa dicapai hanya dengan membaca ataupun dengan mendengarkan, karena ini soal pengalaman langsung. Inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dari pengalaman rohani. Seseorang yang hanya belajar dari membaca belum tentu mampu memahami sejatinya diri. Tetapi bagi mereka yang telah merasakan cahaya ini melalui pengalaman pribadinya, merekalah yang benar-benar difahamkan. Jadi maksudnya, teori itu penting, namun tanpa adanya praktek, semua akan sia-sia, termasuk dengan isi video ini. Jika Anda hanya melihatnya sekedar untuk menambah pengetahuan semata, maka itulah yang akan Anda dapatkan, tidak lebih. Ada satu hal yang lebih menarik. Ketika seseorang telah mengenali diri sejatinya melalui Nur Muhammad, ia mencapai tingkatan makrifat. Makrifat adalah tingkat spiritual di mana apapun yang ia ucapkan akan terkabul. Apapun yang ia lakukan, insya Allah diridhoi oleh Allah.
Ini bukan sekedar retorika. Ini adalah tingkatan spiritual tertinggi yang bisa diraih seorang anak manusia. Apakah itu berarti kita bisa langsung mencapai tingkatan ini? Tidak sesederhana itu, saudara. Prosesnya panjang. Dimulai dari membersihkan hati kita dari karat-karatnya. Karat ini bisa berupa rasa iri, dengki, sombong, ataupun kebencian. Sebab tanpa membersihkan hati, mustahil kita bisa menerima cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini seperti cermin. Hati kita adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Jika cermin itu kotor, bagaimana mungkin cahaya bisa memantul dengan jelas? Langkah awal yang perlu kita ambil adalah memulai dengan zikir nafi dan isbat yang diiktikadkan di dalam kolbu. Zikir ini tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga menguatkan hubungan spiritual kita dengan Allah. Ini seperti sinyal yang memancar dari hati. Semakin kuat sinyalnya, maka akan semakin jernih petunjuk daripada Nur Muhammad yang akan kita terima. Setelah itu, kita mulai merasakan perubahan sedikit demi sedikit. Cahaya itu mulai menyinari hidup kita. Ini bukan hal yang bisa Anda dapatkan dalam satu malam. Ini perjalanan seumur hidup. Tetapi setiap langkah yang Anda ambil semakin dekat dengan hakikat diri, semakin banyak pula ilmu yang akan diberikan oleh Allah tanpa Anda sadari. Setiap langkah membersihkan hati akan mendekatkan diri kepada Allah, dan mengikuti petunjuk dari Nur Muhammad adalah investasi spiritual untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semoga penjelasan singkat pada video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk memulai perjalanan luar biasa ini menuju pengenalan diri yang sejati. Jangan lupa, teruslah belajar dan bersihkan hati kita agar kita dapat menerima cahayanya yang maha indah. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.